Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 18 Oktober tahun 2023. Hari ini jam 8 pagi waktu Palestina. Saya berada di Gaza City, alhamdulillah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bang Onim, anak istri dan warga negara Indonesia. Perlu sampaikan bahwa tadi malam sekitar jam 9 malam waktu Palestina, tiba-tiba salah satu rumah sakit Ma'adani di Gaza City di rudal. Banyak pasien di dalamnya dan ada warga yang berlindung tidur di rumah sakit tersebut, warga sipil. Dibom, di rudal. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini di luar dari batas kemanusiaan, teman-teman. Ini kalau manusia yang punya rasa kemanusiaan tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Rumah sakit dibom, yang meninggal dunia 500 orang, anak-anak, warga sipil, teman-teman. Apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan, teman-teman, apa yang sudah kita lakukan untuk saudara-saudara di Palestina yang mereka berjuang untuk kemerdekaan, tidak lain. Yang mereka berjuang untuk meraih atau mempertahankan hak mereka, tidak lain. Kita berbicara bukan terjadi peperangan 7 Oktober sampai dengan hari ini 11 hari, bukan. Kita berbicara soal penjajahan kolonialisme yang sudah lebih dari 76 tahun dialami oleh masyarakat Palestina. Sepanjang mereka hidup, tanah mereka diambil, rumah mereka diduduki, mereka dibunuh, teman-teman. Kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa Mubarak, dikuasai. Ini yang dipertahankan, ini yang diperjuangkan oleh saudara kita di Palestina. Apa yang sudah kita lakukan, teman-teman? Wahai Muslim, wahai manusia, wahai hamba Allah, apa yang sudah kita lakukan untuk masyarakat Palestina? Kalau tidak bisa berbuat, cukup diam saja, teman-teman. Kalau tidak bisa berbuat dari segi materi, cukup dengan doa, itu dukungan yang luar biasa. Di sini saya menghimbau kepada teman-teman Indonesia. Saya memahami bahwa tidak semua teman-teman Indonesia yang bisa membantu dari segi materi. Akan tetapi yakinlah bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa meminta, menghimbau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan. Tidak usah sibuk dengan yang namanya kita menggalang dana, sumbangan. No. Terbatas sekali. Akan tetapi jika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala punya keberkahan, punya kenikmatan, punya kekayaan yang tidak terbatas. Kita punya keterbatasan, teman-teman. Jangan merasa diri kita punya lembaga besar. Jangan merasa diri kita punya jamaah banyak. Jangan merasa diri kita punya harta banyak. Oh no, tidak terbatas. Terbatas, teman-teman, kekuatan kita terbatas. Kita manusia, hamba yang paling lemah di muka bumi adalah manusia. Dengan demikian kita saatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, menghimbau kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekali lagi, jangan merasa kita punya banyak dukungan dan donasi, teman-teman. No. Perlu sampaikan bahwa saya sudah belasan tahun tinggal di Gaza dan saya sadar bahwa Bang Onim tidak sekuat Gaza. Bang Onim tidak setegar anak-anak Gaza. Sekali lagi, teman-teman, dukungan kita yang kita utamakan adalah doa. Salah satu memberikan dukungan kepada Palestina adalah mengedukasi masyarakat, mengedukasi anak-anak kita, mengedukasi muslimin, mengedukasi jamaah kita, maka itu adalah dukungan yang paling penting yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina.
Isu Palestina bukan isu culture, bukan isu karakter, bukan isu yang namanya kita cukup sekedar memberikan dukungan selesai. Isu Palestina bagi kita umat Islam adalah isu akidah dan isu iman, teman-teman. Jadi bukan dalam waktu musiman baru kita muncul. No, akidah, teman-teman, akidah bukan musiman. Iman bukan musiman. Perjuangan bukan musiman. Sekali lagi, kiblat pertama Islam dunia adanya di Palestina. Yang kita lakukan adalah mengedukasi, teman-teman. Mengedukasi muslimin di Indonesia agar supaya memberikan dukungan tidak hanya pada saat terjadi peperangan. Tidak seperti itu. Jangan sampai kita akan tergerak setelah melihat jasad anak-anak Palestina. Jangan sampai kita akan tergerak setelah melihat darah anak-anak Palestina. Jangan sampai kita tergerak setelah masyarakat Palestina dibantai. Tidak seperti itu. Na'udzubillah min zalik, teman-teman. Jangan kita tanamkan kebiasaan dan juga budaya memberikan dukungan pada saat terjadi peperangan. Iman bukan musiman. Akidah bukan musiman. Perjuangan tidak musiman. Dengan demikian, Bang Onim yang ada di Gaza yang alhamdulillah masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala menghimbau sekali lagi kepada masyarakat Indonesia. Ini adalah tanggung jawab kemanusiaan. Tanggung jawab hablum minan nas. Tanggung jawab amanah konstitusi. Dan kami tekankan, saya tekankan, ini adalah tanggung jawab umat Islam di Indonesia. Ulama Indonesia, tolong beri edukasi kepada masyarakat, kepada muslimin, kepada para santri, kepada para siswa-siswi. Tolong edukasi. Jadi sekali lagi teman-teman, kita memberikan dukungan. Yang pertama adalah doa. Doa. Itu yang paling Bang Onim tekankan. Terima kasih atas doa dan dukungan dari teman-teman di Indonesia. Alhamdulillah kegiatan tim yang ada NPC di Gaza Palestina dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini pun kegiatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga peperangan segera berakhir karena yang menjadi korban adalah warga sipil, teman-teman. Yang menjadi korban warga sipil, anak-anak. Kita berdoa semoga pintu perlintasan antara Gaza dan Mesir segera dibuka sehingga bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza, sehingga saudara-saudara kita di Gaza bisa makan dan minum seperti kita di Indonesia. Indonesia kita masih tidur lelap, ke bioskop, makan, review makanan. Ya Allah. Jadi teman-teman, dalam sujud, dalam ruku, berdoa jangan lupa doakan, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan kami, berikanlah kekuatan, kesabaran kepada saudara-saudara kami seiman dan seakidah kami yang ada di Palestina. Itu doa yang paling dinantikan oleh saudara kita di Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.